Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala BSSN, Bapak Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPT RI Pak Hamam Riza. Yang saya hormati Bapak Chairman Abdi, Bapak Rudi Rusdia. Yang saya hormati juga Bapak Ibu panelis, seluruh panelis, serta seluruh peserta acara webinar pagi ini. Di BRI ini tidak luput dari COVID-19 di seluruh dunia ini, tidak luput pula mempengaruhi BRI. Jadi efek secara global, ya misalnya city lockdown, social distance, dan work from home, itu secara global sudah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Ya, dari Gartner sendiri, itu ada survei yang mensurvei 800 Global Human Resource Executive pada bulan Maret atau bulan lalu, yang menyatakan bahwa ada 88% organisasi itu mengencourage atau merekomendasikan para pekerjanya untuk bekerja dari rumah. Memang sebagian besar pekerja-pekerja dari perusahaan seluruh dunia ini rekomendasikan untuk kerja dari rumah untuk mencegah penularan COVID secara berlanjut. Kemudian saran dari Bapak Presiden sendiri yang di-address pada saat ada national address di hari Minggu, Bapak Presiden juga menyatakan bahwa social distancing itu harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia untuk mencegah penyebaran coronavirus yang sudah mengakibatkan korban banyak di seluruh dunia. Kami kutip dari Jakarta Post. Nah, ini secara spesifik efek dari pandemi ini terhadap bank di seluruh dunia. Data yang kami himpun dari data-data di internet, misalnya dari DBS, itu ada 100 juta transaksi digital banking yang naik dari transaksi 2019 dibandingkan 2020. Jadi ini impact di luar negeri. Kemudian di dalam negeri sendiri, sesuai dengan informasi dari BI, itu transaksi QRIS di merchant itu meningkat sampai 2,2 juta transaksi selama hanya pada bulan Maret 2020 saja, dengan total nominal mencapai 75,1 miliar. Ini membuktikan bahwa memang masyarakat dalam rangka melaksanakan proses ekonomi harus memanfaatkan moda pembayaran atau moda ekonomi yang lain, yaitu menggunakan QRIS. Ini datanya clear di sini, ada 2,2 juta transaksi. Kemudian dari BI juga menghimbau agar masyarakat menggunakan transaksi non-tunai guna mengurangi interaksi sosial. Jadi hubungannya dengan social distancing tadi dan work from home. Jadi masyarakat disarankan untuk lebih menggunakan transaksi non-tunai seperti internet banking, mobile banking, dan moda-moda lain untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Nah, ini laporan resmi dari BRI. Jadi seperti dikutip dari CNBC bahwa transaksi digital BRI itu tembus 1.928 triliun pada saat corona. Jadi pada saat Januari sampai April, nah ini grafiknya seperti kami sampaikan di sini, jelas terlihat bahwa memang ada kenaikan sampai 100% bila dibandingkan transaksi Januari 2020 ketika awal mula pandemi corona ini terjadi sampai dengan April bulan lalu 2020, terlihat jelas transaksi naik 100% hanya dalam 4 bulan. Ini membuktikan bahwa memang social distancing di negara kita ini memang benar-benar dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat juga enggan untuk melaksanakan transaksi ekonomi keluar. Jadi saat ini lebih ingin memanfaatkan transaksi menggunakan digital banking, yaitu misalnya mobile banking dan internet banking. Nah, efek dari COVID ini itu tidak hanya mempengaruhi nasabah, tidak hanya mempengaruhi cara nasabah berpola dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Namun di internal BRI sendiri ini juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses kerja di BRI, terutama semenjak dicanangkannya work from home dari Bapak Presiden. Nah, ini studi kami dari luar negeri pun juga menyatakan bahwa VPN itu meningkat tajam penggunaannya di seluruh dunia dan sepertinya tidak akan menurun. Jadi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan kerja dari rumah, paksa mau nggak mau kita menggunakan VPN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, studi ini dilaksanakan oleh AI Authority, itu mensurvei 300 perusahaan di seluruh dunia. Hasil dari survei ini ada 68% pekerja yang telah melaksanakan VPN di dalam melaksanakan pekerjaannya, dan 29% menggunakan VPN secara baru-baru ini hanya akibat corona ini. Penggunaannya sangat masif dan sangat tinggi kenaikannya. Nah, ini sendiri grafik penggunaan VPN di BRI. Sama seperti tren di luar negeri, Bapak Ibu. Di kami pun penggunaan VPN ini mau nggak mau harus kami laksanakan, terutama di daerah zona-zona merah yang harus melaksanakan work from home dan melaksanakan social distancing. Di kami sendiri penggunaan VPN itu naik sekitar 200% penggunaannya dibandingkan dari Januari sama April dan Januari. Jadi cukup signifikan juga kenaikannya Januari sampai April. Sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, selain kegiatan umum kita menggunakan VPN
untuk melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Impact dari work from home, impact dari COVID ini juga mengakibatkan kita harus melaksanakan pengembangan aplikasi dan operasi secara remote juga. Jadi tidak hanya mempengaruhi pekerjaan umum, tapi pekerjaan pengembangan aplikasi pun juga pengaruh mau nggak mau. Sehingga kami harus cope dengan kenyataan ini bahwa pengembangan aplikasi ini tidak boleh berhenti karena banyak sekali pengembangan aplikasi yang dilaksanakan BRI untuk memenuhi kebutuhan bisnis maupun kebutuhan yang lainnya. Nah, ini harus dilaksanakan secara remote. Kemudian juga pengoperasian infrastruktur BRI itu juga mau nggak mau harus kita lakukan dengan mengikuti kaidah pencegahan COVID, yaitu misalnya split operation. Jadi di kami pun ada kegiatan split operation di mana pelaksanaan operasi infrastruktur, terutama infrastruktur IT BRI itu dibagi menjadi 2 tim. Jadi ada tim di lokasi A dan lokasi B, dan tim ini tidak boleh bertemu sama sekali. Nah, setelah kita tahu kewajiban atau requirement yang harus kita lakukan untuk melaksanakan melaksanakan kegiatan work from home ini, di situ pula ada implikasi security yang mau nggak mau harus kita hadapi dalam rangka melaksanakan work from home ini. Nah, seperti kami kutip dari Interpol, ini dari situs Interpol, jadi di seluruh dunia resiko-resiko terhadap work from home itu ada macam-macam, misalnya malicious domain. Jadi malicious domain ini ada situs-situs yang mendompleng ketenaran coronavirus gitu, sehingga kan orang-orang banyak coba mencari informasi mengenai coronavirus, impact-nya seperti apa. Nah, malicious domain ini mendompleng ketenaran itu untuk mengelabui para orang-orang yang mencari informasi ini, nanti mencuri kredensial orang-orang ini. Jadi memasukkan email, masukkan password dan segala macam untuk mencuri kredensial orang-orang yang mencari informasi ini. Kemudian fake news juga banyak bertebaran, ya. Jadi hoax kalau di kita ya, bahwa virus ini mengakibatkan itu juga banyak bertebaran di media sosial, Facebook dan sebagainya, itu banyak bertebaran dan juga menjadi ancaman buat kita. Kemudian DDoS juga semakin banyak penyerangan DDoS. Jadi hacker mencoba membuat infrastruktur perusahaan-perusahaan untuk berhenti atau tidak bisa berjalan untuk mencari keuntungan penyerang itu. Kemudian juga vulnerability of work from home ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan dari rumah, kita menggunakan VPN dan telekonferensi itu juga mengandung risiko-risiko yang cukup penting juga. Jadi VPN atau VPN terutama itu memiliki risiko kredensialnya juga di breach ya. Jadi untuk para hacker mau mencoba masuk ke internal network perusahaan, mencoba melakukan breach ke VPN dengan brute force dan sebagainya. Nah, telekonferensi ini juga banyak kita lihat berita-beritanya di media-media bahwa ada istilahnya Zoom bombing dan segala macam ya. Mungkin kita sering lihat itu, berita itu. Jadi ada ancaman tersebut. Kemudian online scams juga meningkat tajam. Jadi email phishing terutama. Ini ada informasi-informasi yang mencoba mengelabui nasabah di BRI misalnya untuk mendapat hadiah segala macam dari online, dari email. Di-expect untuk nasabah ini nanti online scam atau phishing ini untuk nanti ujung-ujungnya akan sharing kredensialnya ke hacker. Data harvesting atau malware ini juga semakin banyak terjadi. Jadi case terakhir kemarin kalau mungkin kita tahu semua, yang case Tokopedia, ada data leakage itu, yang data berhasil dijual di dark web, ini juga ancaman yang real yang kita hadapi sekarang ini. Ransomware juga semakin banyak bertebaran, Bapak Ibu, yang tujuannya membuat aplikasi kita itu atau membuat infrastruktur kita itu tidak bisa berjalan dan si hackernya ini minta tebusan menjalankan infrastruktur kita tadi. Nah, setelah kita tahu threat landscape-nya seperti apa, maka mau nggak mau kita harus melaksanakan kontrol terhadap risiko-risiko yang kita hadapi tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau di kami mungkin anti phishing dan anti malware itu memang wajib ada karena memang banyak serangan phishing dan malware yang menyerang kami. Jadi di email maupun di web browsing itu sudah kami implementasikan anti phishing dan anti malware dalam bentuk isolation, web isolation dan email isolation. Teknologi itu. Kemudian untuk VPN juga, ini juga menjadi ancaman nyata buat kita. Nah, kami implementasi VPN ini dengan tambahan pengamanan berupa privilege access management dan monitoring di SOC. Jadi meskipun VPN itu sudah ada pengamanan inherentnya, ada email password dan ada two-factor authentication, tapi kami untuk memastikan lebih mengamankan ini, kami kombinasikan dengan privilege access management yang bisa mencegah itu berjalan terus-menerus. Artinya kita kasih timing gitu ya aksesnya. Kemudian dari SOC juga memonitor akses ini 24 jam dalam sehari. Sehingga anomali-anomali itu bisa segera kita ketahui dan kita perbaiki. Kemudian dari pengembangan aplikasi tadi yang mau nggak mau harus kita cope dengan remote application tadi. Nah, ini kami memanfaatkan teknologi VDI atau Virtual Desktop Infrastructure yang mana para pengembang
yang melakukan pengembangan secara remote itu akan memiliki provision untuk mengakses environment pengembangannya di data center secara need to know basis. Jadi hanya yang dia perlukan saja yang bisa diakses, dan data yang bisa diakses itu bisa dikontrol, tidak bisa di-download, tidak bisa di-upload, dan bisa persistent atau non persistent. Artinya ketika dia akses data di data center, data itu setelah dia out itu bisa hilang sendiri atau mungkin tetap persisten sampai waktu pengembangan mereka selesai. Jadi bisa dikontrol seperti itu. Nah, selanjutnya teknologi packet broker dan network traffic analysis ini kami terapkan untuk mencegah atau memonitor bila terjadi kemungkinan kebocoran data seperti itu atau flow data yang ada di data center kami, itu bisa kami deteksi secara dini ya dengan network traffic analysis ini, sehingga anomali-anomali yang terjadi baik transaksi east-west atau transaksi di dalam data center atau transaksi dari data center ke internet itu bisa kita lihat, kita pantau 24 jam, dan kita lihat anomali-anomali yang ada di situ. Sehingga bila ada kemungkinan data bocor bisa kita cegah. Nah, terakhir yang sangat penting itu adalah mobile security. Jadi kami memang di BRI memiliki mobile banking, BRIMO, kemudian kita memiliki juga internet banking. Ini juga salah satu hal yang kami prioritaskan untuk diamankan, di mana di mobile banking itu pengamanan seperti two-factor authentication, fingerprint, dan sebagainya sudah kami terapkan untuk lebih memastikan bahwa transaksi nasabah melalui mobile banking ini atau internet banking ini terjaga keamanannya. Nah, mungkin terakhir kami tidak bosan-bosannya mencoba menjelaskan mengenai bahayanya praktek-praktek penggunaan mobile banking atau internet banking yang tidak aman. Jadi penggunaan mobile banking atau digital banking ini mengandung risiko-risiko inherent yang harus kita tahu dan harus kita kontrol ya. Dan SIM swap dan lain-lainnya itu terjadi kebanyakan karena para pengguna atau para nasabah itu belum aware mengenai risiko-risiko yang dihadapi ketika melakukan transaksi digital banking. Karena itu mungkin kepada para peserta webinar ini juga kami menghimbau gitu, agar jangan tidak men-share OTP, tidak men-share kredensial apapun bentuknya. Jadi bank itu tidak akan pernah meminta kepada nasabah data-data kredensialnya tanpa ada permintaan dari nasabahnya sendiri. Jadi itu yang hal penting yang harus dipahami oleh seluruh nasabah. Ini bagian penting dari mencegah dari penyerangan social engineering. Baik, demikian dari kami Bapak Ibu sharing mengenai operasional di Bank BRI terkait dengan isu COVID-19 ini. Kedepannya nampaknya metodologi kerja kita ini seperti WFH, remote programming dan sebagainya itu akan tetap ada, akan tetap kita lakukan gitu. Karena sepertinya kita sekarang sudah semakin nyaman dengan teknologi seperti ini ya. Contohnya dengan kita melakukan telekonferensi seperti ini, tadinya sebelum adanya COVID kita mungkin enggan melakukan seperti ini karena ya tidak bertemu langsung itu tidak nyaman gitu. Nah, ketika ada COVID kita terpaksa melakukan ini dan ternyata banyak hal-hal yang positif yang kita peroleh ya. Jadi kita bisa meeting dimanapun, kapanpun seperti itu tanpa dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Dan pekerjaan-pekerjaan juga bisa dilakukan dimanapun gitu, di rumah atau di kantor dengan kualitas yang sama. Gitu mungkin Bapak Ibu pendapat dari BRI. Semoga berguna buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.